Oke, kali ini kita akan menangani sepeda motor Beat. Itu keluhannya mati total ya. Di engkol nggak mau hidup, ya di starter juga nggak bisa. Untuk permasalahannya katanya di sini itu untuk kode milnya itu menyala ya ataupun berkedip. Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Kita baca untuk di kode milnya terlebih dahulu. Untuk kunci kontaknya kita cek dulu untuk kode milnya itu berapa ya. Kita lihat dan hitung 1 2 3 4 5 1 2. Oke, untuk di kode mil menunjukkan penghitungan dari bagian kode milnya itu 5 panjang ya dan 2 pendek ataupun kode mil 52. Kita cek di Google ya ataupun di internet. Untuk kode mil 52 itu dari permasalahan apa ya? Untuk kode mil 52 bit biasanya itu sensor CKP ya. Coba kita cek di Google dulu. Kode mil 52 52 52 bit, Honda bit ISP. Nah, oke. Untuk ketipan mil 52 apakah kerusakannya? Kita lihat dulu. Nah, adanya sensor yang bermasalah yaitu sensor CKP atau crankcase position sensor ya. Jadi benar, ini permasalahannya itu ada di sensor CKP-nya. Ya, entah itu sensornya ataupun kabelnya ini yang putus itu juga bisa saja terjadi ya. Karena di sini permasalahannya itu nggak bisa di starter ya. Starter nggak bisa, terus di engkol pun juga tidak bisa ya. Ya, di engkol pun nggak bisa. Oke, untuk permasalahan seperti ini kita harus melakukan pembongkaran di bagian box filter ya. Ini sangat kotor sekali. Kita lepas dulu box filter dan dari bagian baut yang menuju ke throttle body. Oke, kita ambil kunci terlebih dahulu. Nah, kuncinya yang disediakan obeng plus sama kunci T10 ya. Oke, kita pindahkan dulu ini, kita geser biar tidak terlalu apa tidak terlalu ini ya. Aduh, penuh. Nah, oke, ini EVU keluhannya bunyi ngemelitik ya, di rantai keteng itu ternyata sudah kendor. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian ini. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita lepas untuk bautnya. Oke, bautnya lepas. Terus di bagian ini kecok dulu ya, kecok. Oke, nah kita lepas dulu ini yang ada di dalam. Oke, dan kita kendorkan untuk baut yang di bagian sini ya. Baut ini dikendorkan ya. Oke, sampai kendor ya. Dan ini kita lepas juga untuk baut shock
menggunakan saya 12 basic. Gunakan kunci T12 ya. Oke, kita bantu dengan safety nut ya. Oke ya, di sini sudah kita lakukan proses pelepasan di bagian pop filternya ya. Kita lepaskan. Untuk pop filter itu untuk memudahkan melakukan proses perbaikan kabel bodi yang ada di sini. Nah, ini biasanya itu ada kabel yang nempel ya. Biasanya ada kabel yang nempel ataupun terputus di bagian sini. Nah, ini biasanya terputus nih. Oke, kita lepas dulu untuk isolasinya. Ini kotor sekali ya. Oke, semprot dulu. Semprotan untuk penyemprotan tutup dulu ini. Ini yang menuju ke bagian sensor CKP ya, kabel yang ke sensor CKP. Kita coba untuk melepaskan dulu, kayak obengin. Ini karena sudah terlalu banyak kotoran, jadi susah untuk dilakukan pelepasan ya. Kita getarkan seperti ini dulu ini. Semprot lagi ya, dan coba tarik. Oke, ini sudah terlepas, tinggal kita buka isolasinya. Nah, ini dapat kita lihat itu ada bekas goresan yang dari ini ya, ada kemungkinan kabel yang terputus. Oke, kita lakukan pembedalan seperti ini. Nah, nih dapat kita lihat ya, pakai cutter ya, kalau bisa pakai cutter biar lebih cepat. Kalau misalkan nggak ada cutter ya, kita kelupas isolasinya seperti ini. Oke, nah dapat kita lihat pada bagian sini kabelnya ya, itu ada yang terputus, satu kabel ini. Ini ada yang nempel, kita cek lagi. Nah, ini ya, ini terputus seperti ini.
Ini yang mengakibatkan sepeda motor itu mati mendadak. Karena apa? Karena tidak ada aliran listrik yang didapatkan dari sensor CKP menuju ke bagian ACM ya. Jadi dia itu nggak bakalan bisa ngirim sinyal untuk memberikan informasi adanya pengapian ataupun waktu penginjeksian ya. Jadi sensor CKP itu berfungsi untuk mengatur ecu ya, untuk mengatur ecu, mengeluarkan pengapian dan penginjeksian bahan bakarnya. Jadi kita lakukan proses penyambungan ini terlebih dahulu ya. Jadi kita coba untuk sambungkan dulu. Misalkan di sini terlihat sudah putus ya, kita tarik seperti ini. Kalau misalkan ditarik nggak putus, seperti ini masih tersambung ya. Tetapi kalau kita lihat dari bagian ini itu sudah ada bekas goresan. Kalau sudah ada goresan, lebih baik dilakukan yang namanya pelepasan sekaligus ya. Jadi biar nanti penyambungannya itu lebih maksimal. Nah, untuk proses penyambungannya juga wajib dengan menggunakan solder ya. Jadi nanti aliran listriknya itu akan jauh lebih stabil. Oke, kita lakukan proses penyambungan kabelnya terlebih dahulu. Kita sambung saja dulu ya, sebelum dilakukan perapian. Oke, kita sambung dulu satu kabel ini yang terputus. Oke, kita cek dulu ya dengan menggunakan kabel ini dulu. Coba kita ukur dulu panjang kabel. Oke, sekian, potong. Oke, kita potong, kita lepas dulu kabelnya. Oke, kita coba sambungkan terlebih dahulu seperti ini. Terus satunya ke sini, sambungkan dulu. Ini tahap trial dulu ya, ataupun isi coba dulu, diuji coba dulu sebelum dilakukan perapian. Kita tes dulu untuk motornya itu sudah bisa hidup kembali atau belum ya. Oke, kita sambungkan seperti ini dulu ya. Oke, kita lihat ya seperti itu, dan kita tes untuk mesin. Coba kita hidupkan ya, dan kita lihat untuk kode milnya itu masih menyala atau tidak. Masih ada menyala, tetapi coba kita starter. Oke, berarti masih ada kabel yang terputus juga. Kita cari lagi ya, berarti bukan hanya satu kabel ya. Berarti oh, ini belum tak sambungkan ya, ini soketannya, sorry ya, ini soketnya belum tersambung, makanya belum terbaca ini. Nah, ini karena kurang konsentrasi ya, seperti ini ya. Kita coba sambungkan dulu soketannya. Tadi belum disambung, makanya enggak normal ya, ataupun belum normal. Oke, setelah soketan sudah disambung ya, ini jangan lupa disambung ya, tadi lupa saya. Sambungan dulu seperti ini sampai bunyi klik ya, bunyi klik. Oke, kita tes lagi. Tadi berarti permasalahannya ini soketan belum disambungkan. Setelah soketnya sudah disambung, kita cek lagi. Ini sudah tidak menyala ya. Ini sudah tidak menyala, dan kita tes starter. Oke ya,
kendaraan sudah bisa normal kembali ya. Jadi hanya karena satu kabel ya, ini mengakibatkan kendaraan itu mati total ya. Nah, untuk mesin masih hidup normal. Jadi permasalahannya itu hanya dari bagian satu kabel saja ini. Ya, satu kabel ini akan mengakibatkan kendaraan itu bisa mati total ya. Ini yang dari sensor CKP. Oke, karena di sini itu sudah bisa normal kembali, maka kita lakukan proses yang namanya apa? Perakitan yang sebenarnya ya. Jadi kita rakit dulu dengan menggunakan soldering biar aliran listriknya itu bisa lebih stabil ya. Dan jangan lupa untuk penggunaan kabel itu minimal menggunakan kabel yang berukuran 0,85 ya, ataupun 0,65 mili ya untuk kabelnya. Jadi jangan terlalu kecil dan wajib menggunakan tembaga asli. Oke, kita lakukan proses perakitannya langsung, ataupun kabelnya itu disambungkan lagi dengan sempurna. Ya, kita tes lagi. Kode mil sudah tidak terkedip lagi, hanya karena dari satu kabel yang terputus. Ini sudah bisa normal kembali ya, starter sudah bisa kembali. Jadi untuk di sensor CKP nya ini masih normal ya, sensor CKP ini itu masih normal, jadi tidak perlu melakukan penggantian sensor CKP. Kita hanya melakukan proses penyambungan ini saja. Nah, di sini untuk biayanya itu biasanya lumayan ya, karena di sini kan kita bukan menjual kabel ya, tetapi menjual jasa, ataupun pikiran kita itu sudah bisa menempatkan ke suatu titik di mana terjadinya kesalahan ataupun trouble ya. Nah, itu yang mahal biasanya itu troubleshootingnya, bukan kabelnya yang mahal ya. Kabelnya ini murah, tetapi troubleshootingnya ini yang mahal. Karena apa? Memerlukan pemikiran yang matang. Ya. Oke, buat kalian, misalkan video ini tuh bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like, serta bagikan jika ini bisa membantu pekerjaan kalian di suatu saat nanti. Terima kasih dari saya, dari Pak Ade Motor. Selamat berjumpa kembali di lain waktu.